Jujur, buletin. Jujur. Ya, bersama gua Ray. Bersama gue Egi dan bersama kita ada Pak Simon. Nama lengkapnya Pak Simon? Simon Kamsi. Pak Simon Kamsi. Beliau ini merupakan aktivis dari tahun 96. 94 sudah. 94 sudah aktif. Oh, sudah aktif. Pak Simon ini asli banget dari Kepulauan Aru. Benjina ya? Kampungnya? Saya dari Desa Namara. Namara. Iya, Namara. Iya, kampung Namara. Ada satu komunitas itu namanya Ganabai. Kenapa? Ganabai. Apa tuh Ganabai itu? Ganabai itu satu persekutuan masyarakat. Ada beberapa desa namanya Rumpun Adat. Sekitar 8 desa sekarang. Jadi kita di sini udah sampai di Lorang. Tadi kemarin tuh perjalanan sekitar 4 jam dan nggak sempat buat konten ini juga karena pada dasarnya kita nyari cendrawasih. Pada saat kita capek, ngantuk. Nyari cendrawasih dan kelihatan dengan mata tapi susah ngeliat kamera. Nah, ini yang kameramennya lagi masuk angin sebenarnya. Lagi masuk tapi angin nggak apa, ini. kita. Dan Pak Simon kemarin ngeliat cendrawasih. Cuma dengar suara saja. Cuma dengar suara Iya, saja. Karena memang cendrawasih itu kalau hujan nggak bisa main. Iya. Nggak bisa main. Ya, terus angin, kalau angin nggak satu arah, angin timur lurus itu main. Itu main. Tetapi kalau belok ke selatan atau timur tenggara itu nggak bisa main. Bisa main. Iya, nggak bisa main. Jadi trivia aja waktu kita udah sampai di Lorang itu cuaca tiba-tiba mendung. Sama seperti kita waktu ke Dobo itu mendung juga. Sepertinya dari Bogor. Iya, dari Bogor mendung. Dari Bogor ke sini tetap hujan. Kata Padahal Bumika kita bawa orang Bogor ini jadi hujan. Padahal katanya di sini panas gitu. Nah, di sini kita pengen ngobrol-ngobrolin seputar pengalaman kita udah sampai di Lorang. Jadi kita udah berangkat kemarin dari Dobo habis itu ke Lorang pakai perahu longboat. Itu pengalaman pertama saya, Pak Mon. Iya. Itu benar-benar apa ya? Menantang bagi saya. Saya takut laut sebenarnya. Iya, memang di Aru ini kepulauan. Kepulauan ya. Iya, kepulauan. Jadi kita mau nyebrang ke pulau harus dengan kendaraan laut, Dengan kendaraan laut. atau dengan Iya. perahu. Oh iya Pak Simon, sedikit nih untuk awalnya itu kan kita tahu kalau Kepulauan Aru ini disebut dengan nama Bumi Jargaria. Iya. Itu artinya apa ya? Kalau Bumi Jargaria itu Bumi Jargaria itu sebetulnya Pulau Aru. Pulau Aru. Iya, Pulau Aru. Itu dalam versi beberapa desa juga, beberapa wilayah. Oke. Jadi kalau wilayah saya itu Jargoria. Jargoria. Iya. Pakai O. Oke, Jargoria. Iya, Jargoria. Nama-nama daerah. Iya, nama-nama daerah. Lebih dominan dipakai adalah Jargaria. Iya. Lalu untuk formalnya dari sisi Aru. negara Indonesia disebut Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Iya. Ini unik guys. Pulau Aru. Jadi itu secara geografis itu terletak di Maluku, tapi flora dan faunanya itu daerah Australia, Papua. Tapi kalau misalkan deket Papua gitu. Di leher banget sih kalau Di di leher leher banget. itu di leher Papua ya, di bawah leher Papua. Bule-bule Bule-bule. datang ke sini tertarik dengan cendrawasih kuning yang dia ditemukan di Papua. Wah, nyari Papua nggak ada nih dan segala macam. Berarti pada tertarik juga ya, Pak? Iya, mereka tertarik. Itu kalau untuk habitat flora dan fauna, coba kita kulik dari fauna dulu nih. Ada apa aja sih di Kepulauan Aru? Di Aru ada apa aja? Pak? Kalau di Aru ada selain burung cendrawasih ya, ada burung cendrawasih. Memang cendrawasih banyak orang kenal di Papua. Iya. Ternyata cendrawasih itu juga berada di Aru. Ya, Selain cendrawasih ada kakatua hitam. Kakatua hitam. Iya. Oh, saya belum lihat. belum lihat. Oh, tapi ada suaranya ya kemarin. Iya, nanti kita lihat kakatua hitam. Ada kakatua putih jambul kuning. Ya, benar. Kakatua putih Yang jambul. kemarin di pasar itu Iya. kakatua apa ya? Kakatua putih. Terus ada kakatua hijau, Iya. ada kakatua merah, ada kasuari, Nah, kita ambil ngeliat ada Kotoran nuri, kasuari. ada bermacam-macam nuri. nuri leher hitam. Gue cuma tahu satu doang. Ada loh, beberapa, Oh, berapa? bahkan ada yang kecil jari. Hmm. Iya, paling yang terkecil ada sekitar 4 atau 5 jenis nuri di Aru. Atau sekitar 5 jenis. Iya. Nah, selain juga ada
Harimau nggak ada ya di sini? Harimau memang nggak Oh, ada. ada habitatnya Iya. bukan di sini. Oh, buaya. Nah, ada buaya. Buaya. Buaya juga banyak di Aru di hutan. Untung belum nemu, Bro. Kebetulan sekali Janganlah. di hutan mangrove kan banyak. mangrove, ya. iya, ha. Ya, pulau-pulau ini kan pulau-pulau kecil. Kalau dilihat dari satelit itu kan cuma satu pulau. Ternyata kalau kita masuk ke dalam itu Selat semua ya? selat semua. Ratusan pulau. Wah, itu pasti ada sih. Iya, jadi pulau-pulau kecil itu dikelilingi oleh hutan-hutan mangrove. Oke. Iya. Jadi kalau untuk faunanya itu, lalu untuk flora Kepiting ya? Nah, ada kepiting. Oh, kepiting. Oh iya, kalau dari sisi perikanannya berarti ada kepiting, Ada ikan. ada kepiting, ada ikan, ada Ikan apa namanya? bermacam-macam. Bermacam-macam. Iya. Ikan-ikan selat dan laut mungkin. Iya, Hmm, ada lobster. iya. Lobster. Iya, lobster. Tapi di Lorang ini masih belum benar-benar jadi tempat wisata ya. Masih benar-benar desa yang Masyarakat asli. adat ya. Masyarakat adat. Iya, jadi belum benar-benar jadi desa wisata. Jadi trivia aja guys buat kalian semua yang emang beranggapan bahwa di Lorang ini udah menjadi desa tempat wisata belum. Jadi benar-benar masyarakat adat, kita di sini benar-benar berbaur sama masyarakat adat dan segala macam. Ramah Kita di sini banget kenalan. warganya. Itu ramah banget sumpah. Tadi pagi di Selamat Pagi selalu ketemu orang itu selalu selamat pagi. Pagi, Bahkan anak-anak kecil di sini juga bilang selamat pagi. Kata saya kayak Kita makan kepiting ya. iya makan kepiting dan segala macem. Itu untungnya masih belum bosan. Kita punya Masih Louis belum bosan juga, di sini Pak Simon. Jadi Iya. asisten kameramen. iya paling ya kendalanya paling masih belum ada listrik di sini yang benar-benar memadai ya Pak Simon. Iya. Jadi mungkin itu bisa jadi masukan juga buat yang mentingin kebijakan di sini. Jadi kita bisa punya listrik yang banyak, tapi ada sinyal. Di sini sinyal cuma satu di sini doang ya, Pak Simon? Iya. Iya. Lalu untuk floranya nih, kan kita tahu pas perjalanan kemarin itu banyak hutan bakau, mangrove. Itu kalau untuk di bibir selat itu kan ya, kalau untuk di lainnya mungkin kelapa atau apa pasti bisa. Oh itu ada ini ya, ada savana ya? Pak Simon kemarin ngasih lihat ke saya. Oh, yang saya lihat itu di Aru Selatan. Itu di Arus Selatan. Itu mungkin savana yang paling terluas di Maluku. Iya. Savana Iya. Jadi di sana juga masyarakat adatnya kebanyakan berburu ya. Iya, kebanyakan mereka berburu. Jadi kalau di sini kebanyakan mencari kepiting dan ikan, kalau di sana berburu atau semuanya sama? Tidak juga. Di sini juga Berburu juga. kan ada banyak potensi sebetulnya. Oh. Pada saat mereka wilayah mereka atau di komunitas mereka itu ada yang lebih dominan seperti di Lorang. Lebih dominan itu mencari kepiting. Cari kepiting Iya. di Lorang. Tetapi juga ada berburu. Ada juga berburu. Iya. Tapi kalau di Arus Selatan itu ada dominan berburu juga. Berburu juga. Iya. Karena di padang savana itu mereka punya lokasi perburuan. Tetapi itu nanti setiap tahunnya baru dibuka. Oh. Berarti menyesuaikan daerah masing-masing. dibuat adat, upacara adatnya. Oh, Jadi itu nggak juga. cuma asal ngambil ya, Pak Simon. Bisa juga yang diambil lah, diambil. Jadi yang diambil ada yang emang buat upacara adat tapi Iya, ya. tetapi kalau upacara adat setiap tahunnya itu mereka buat sekalian langsung upacara adat. Ada sekitar 12 kampung sama-sama berburu pada saat dibuka adat itu. Biasa sekali. Jadi yang tahu bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan ya masyarakat adat. FYI. Dan Oh, bukan. dan Force Watch Indonesia juga udah benar-benar Terima kasih ngasih kita kesempatan buat bertemu dengan Pak Simon, Pak Simon, bertemu Bu dengan Mika, Bu Mika dan kawan-kawan. Ini benar-benar pengalaman yang sangat berharga sekali di bagi desa kita. Lorang ini. Dan katanya nggak cuma dari peneliti juga, beberapa juga ada yang udah pernah kesini kayak acara-acara salah satu stasiun kayak My Trip My Adventure ya, Iya, My Trip My Adventure, terus Jejak Petualang. Jejak Petualang, dan yang paling heboh waktu itu Bung Glenn kayak gitu. Itu udah bertahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu ada wacana juga mau kesini, cuman karena beliau sudah sakit, jadi ya nggak ada kesempatannya hilang. Lalu untuk bagaimana sih Pak Simon pentingnya hutan nih untuk masyarakat
masyarakat desa Aru khususnya baik keberlangsungan hidup mereka maupun habitat-habitat flora dan fauna. Menurut Pak Simon melihat kondisi di lapangan itu seperti apa? Masih banyak yang ini kan menebang hutan. Kalau saya di lokasi ada beberapa desa komunitas itu kan ada pengusaha kayu yang menebang hutan di mana-mana. Iya. Nah itu rasa khawatir saya. Lalu kalau diskusi dengan warga itu kan kayu yang diambil dari wilayah adat mereka atau kawasan hutan itu dengan harga yang sangat minim. Sangat minim. Tapi ketika di sana di mahal-mahal. Iya, kalau mereka keluar, kalau di Dobo saja sekarang kan 1 kubik kayu merbau itu sudah 3.800.000. 3.800.000. Iya, itu di Dobo. 1 kubik. Sedangkan kalau diambil dari desa itu berbagai variasi. Contoh saja 1 buah senso itu menyewa petuanannya 1 bulan 2 juta. Sedangkan kalau 1 hari dia dapat 1 kubik. Iya. 1 hari dapat 1 kubik kali 30 hari. 3.800.000 kali 30. Iya. Berapa? 9 saya bisa taruh rata-rata 90 lah, 10 juta. Lalu kalau 1 bulan itu cuma dikasih 2 juta antara bumi dan langit. Yang miskinnya siapa sih? Masyarakat. Dan Kasihan loh. itu habitat pun Nah, rusak. Terus habitatnya rusak. Hutannya hilang untuk selamanya. Ya, sesuatu Kan, yang iya. sudah ditanam lama ditebang begitu saja ya. Iya, Tanpa peraturan yang jelas. tanpa aturan yang jelas. Kayu itu masih ada kayu lagi tapi dibiarkan begitu saja. Iya, di 1 pohon kayu dibelah jadi 2 atau ukurannya 4 meter. Setelah dibelah jadi 2 diambil sebelahnya, sedangkan sisanya dibiarkan begitu. Yang sisa-sisanya. Nah, itu yang Kalau di kota mah Pak Simon, kebanyakan mah kayu dari serbuk. Dari serbuk, jadi serbuk Iya. dipres kayak Iya. gitu. Kalau dari benar-benar dari kayu langsung ya. Dan harganya tuh beda banget. Di sini cuma dapat 2 juta, di sana 90. Atau iya sih, memang itu jadi pembelajaran juga buat kita, buat informasi ke masyarakat luas juga bagaimana pentingnya menjaga hutan. Sebenarnya agar Iya. bisa berkesinambungan. iya. Berarti ada beberapa rumah-rumah juga menggunakan kayu, tapi masyarakat sini sudah tidak usah dikasih tahu, sudah paham. Kalau misalkan kita harus tetap menanam pohon gitu. Jadi ya kalau misalkan emang ada beberapa yang tiba-tiba ngambil banyak, ya itu sudah pasti salah. Apalagi kalau misalkan alasannya untuk membuka lahan, gitu, itu udah salah banget ya. Iya, memang Jadi alasan awalnya pengen jadi apa gitu, kalau tapi tiba-tiba ngambil pohon banyak. kalau saya lihat masyarakat adatnya kan ada yang ini kan bertani. Bertani itu ya kita tetap tidak bisa ini Lepas. Oke. Mereka membuka hutan baru pasti hutan Pasti. juga rusak. Itu juga perlu dikasih ingat. Tapi memang ada beberapa orang yang saya ketemu bahwa mereka semakin khawatir ketika hutannya semakin habis. Generasi mereka ke depan nanti sangat susah untuk mendapat kayu buat rumah. Iya. Sehingga mereka bahkan menanam di kebun-kebun yang mereka sudah ini mereka nanam lagi, pelihara kayu-kayu itu sampai sudah gede-gede. Nah sehingga ke depan mereka dapat kehidupan dari kebun baru, tetapi ke depan nanti juga ada Tetap ada. iya masih tetap ada. Pak Simon, kemarin kan Pak Simon cerita soal laut, soal ABK dan segala macam gitu. Kalau sekarang masih ada atau udah aman kah yang berlaut segala macam? Oh iya, kalau sebenarnya saya cuma mau prihatin saja. Prihatin. Karena kita sebagai aktivis bukan saja aktivis di mana, tetapi sebagai aktivis juga punya rasa prihatin Iya. terhadap apa saja termasuk lingkungan dan manusia. Saya lihat di Aru ini banyak kapal-kapal dari luar, Banyak kapal-kapal asing kapal-kapal dari bukan asing juga, kapal dari Indonesia. dari Indonesia juga. Iya, tapi kebanyakan itu dari bagian barat. Iya. Oh, Iya, banyak terjadi kalau saya lihat secara sekilas banyak terjadi kekerasan di kapal-kapal di Aru ini. melanggar HAM.
mereka tidak memiliki kesepakatan perjanjian kerja. Kontrak kerja lah. Kontrak kerja mereka tidak punya. Saya pernah bantu ada 3 kapal. Mereka lari mereka turun di desa-desa yang jauh dari kota. Mereka menyeberang datang di Dobo, mereka susah. Ada orang tua pengampung mereka itu manggil saya. Lalu saya diskusi, ternyata mereka ini tidak punya perjanjian. Iya, pasnya bosnya datang begini ngajak ABK-nya untuk mau kembali ke kapal. Saya sempat tanya ABK-nya ini, bos saya bisa ngomong sedikit? Bisa Pak, coba ngomong. Mas saya bisa tanya? Bisa. Mas ada PKL-nya? Mas kaget, itu nggak tahu tuh. Ada videonya, saya kan buat dokumen juga. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu Pak Simon lagi ngobrolin apa, kita lagi ngobrolin ABK, anak buah kapal. Jadi pelaut-pelaut yang ditarik-tarikin tapi dia nggak tahu kerjanya apa. Iya. Nggak ada perjanjian kerja segala macam gitu. Dan Pak Simon ini orang yang sering bertemu dengan orang-orang seperti itu gitu. Mereka semua bingung harus lari kemana ketika memang di sana terjadi kekerasan segala macam. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kemarin saya dampingi itu 2019. 2018. Iya 2019. Jadi saya nanya ke bosnya, kita kembali lagi, saya nanya ke bos ABK-nya itu, Mas ada PKL-nya? Dia bingung, Mali bertanya ke saya, Pak itu apa? PKL-nya itu apa? Outsourcing aja ada perjanjian kerja bro. Masa YouTuber gitu nggak ada perjanjian kerja? Terus seperti apa Mas? Perjanjian itu kan kesepakatan ya, kesepakatan kerja antara bos dan karyawan. Itu ada hak dan kewajiban sebenarnya, sehingga bosnya bisa nuntut haknya bos, dan karyawan juga bisa nuntut hak karyawan di sebuah perjanjian itu. Jadi ada kasus-kasus yang mereka tidak bisa pulang segala macam gitu, beneran ada ya? Ada banyak di Dobo kota itu banyak, nggak bisa pulang. Tapi tadi kemarin saya berbicara juga dengan Bung Mika, ada beberapa pabrik yang sudah ditutup berkat beberapa kebijakan juga ya, karena pelanggaran HAM dan segala macam di daerah Benjina itu. Oh, yang di Benjina? Iya, di Benjina itu itu orang dari luar. Itu orang dari luar. Dari Thailand, Kamboja, Myanmar. Mas menterinya berarti masih Bu Susi? Iya, si Bu Susi berkuasa waktu kasusnya diungkap itu. Iya. Wah, kita udah mulai nyampe akhirnya. Maksudnya apa sih harapan Pak Simon juga untuk bagaimana tentang hutan, tentang laut, tentang desa lah di Kepulauan Aru ini. Untuk kedepannya itu akan jadi seharusnya menjadi kepentingan siapa sih? Masyarakat juga harus berkontribusi, pemerintah daerah setempat kan juga harus berkontribusi, dan terutama dibantu dengan aktivis juga yang membantu berkontribusi di belakang. Bagaimana menurut Mas? Iya, sebetulnya saya mau lihat, saya selalu kalau pertemuan dengan pemerintah daerah atau dari mana saja, kalau kita bicara soal laut dan hutan, kan sekarang regulasinya dikembalikan ke provinsi semua ini kan. Lautnya sudah dikembalikan ke provinsi. Hutan juga dikembalikan ke provinsi. Lalu, kita lihat provinsi apakah satu pulau? Kabupaten satu pulau? Kan enggak? Tidak. Jauh sekali. Jauh sekali. Oh, jadi orang-orang yang buat kepentingan masih menganggap Aru itu satu pulau ya, Pak? Iya, mungkin juga provinsinya juga tapi jauh. Provinsi kan Maluku ya. Provinsinya Maluku ya. Iya, jauh itu loh. Ambon Dobo aja jauh. Kita naik Jawa Barat, Jawa Tengahnya sebelah. Iya. Beda provinsi. Kita naik pesawat saja sudah 1 jutaan lebih. Betul. Hampir ke Jakarta. Iya. Ini jauh. Bagaimana regulasinya dirubah? Regulasinya kalau dikasih kewenangannya ke provinsi, di kehutanan maupun di
perikanan. Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola hasil itu dari sisi mengelola satu Provinsi Iya. saja ya. satu daerah itu Satu dengan daerah saja. apa namanya sumber daya alamnya yang ada. Ataukah kita miskinkan mereka juga termasuk pemerintah daerahnya? Sulit itu sebetulnya. Jadi masih banyak sekali PR-nya ya. Masih banyak Masih PR banyak itu di negara kita ini sebetulnya. Regulasi itu membuat orang susah sebetulnya. Lalu untuk dari porsi kecilnya sih apa sih yang bisa masyarakat sempat lakukan, atau mungkin kita nih sebagai generasi muda nih Yang harus kita lakukan yang itu. harus kita lakukan untuk menyebarkan mungkin informasi Membuat video. tentang hal-hal baik di Aru ini. Itu menurut pendapat Mas gimana? Iya, kalau pandangan saya sebetulnya generasi muda Aru ini menyerap banyak informasi. Iya. Oh ya. Menyerap banyak informasi sehingga informasi itu bisa ditranslate ke warga kita yang ada di kampung-kampung yang belum memahami dampak dari Kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan. Kalau untuk lingkungan, Ya, ya. kalau generasi kita itu tidak mampu untuk mentranslate, menjelaskan secara baik ke warga kita di kampung, itu saya kira sangat Sangat prihatin. sangat prihatin. Saya Sangat sangat prihatin karena banyak anak-anak yang sudah ini punya ini, tetapi kadang juga di desa mereka tidak melihat hal-hal ini. Iya. Ya, karena menurut saya itu kurang informasi. Mereka tidak bagaimana mencari informasi tentang lingkungan kita seperti apa, terutama hutan, laut kita. Dan Aru ini kan contoh saja kita kerja pembangunan fisik. Ya. Kalau bicara soal laut, Iya. banyak pembangunan ini kan ngambil karang itu di laut untuk bangun rumah. Ngambil karang koral itu kan di Kota Dobo bisa kita temukan Ya, ya, ya. bahwa itu kan sebuah proses penghancuran pulau, Iya. proses penghancuran alam di laut. Berarti memang harus ada regulasi yang pas untuk itu juga ya. Ada regulasi yang pas mungkin dari sisi daerah atau sampai ke bawah tingkat kampung, Oh, ya, ya. sehingga mereka bisa menentukan lokasi-lokasi tertentu yang mereka bisa ngambil karang atau pasir, lokasi-lokasi tertentu. Tapi kalau tidak ngambil sembarangan secara umum Berbahaya. sangat berbahaya. Jadi di satu sisi kebutuhan masyarakat pun terpenuhi, tapi dari sisi kita habitat pun terjaga. Jadi memang udah harus sama-sama saling menjaga gitu ya. Iya, sama-sama menjaga. Saya selalu diundang oleh pemerintah daerah. Kalau ada saya diundang untuk sama-sama diskusi. Diskusi ya. Iya, diskusi. Apalagi sekarang ini kan marak juga sampah plastik. Iya. Sampah plastik itu sangat marak sekarang ini. Iya. Nah, kalau kita tarik lagi ke laut, Aru ini kan ikan terbanyak di Indonesia ini di Laut Arafura. Oh gitu. Iya. Laut bagian selatan berarti timur ya. Timur dan selatan. Iya kan kayak Australia ini kan Laut Arafura. Oh iya. Semua kapal-kapal asing maupun kapal-kapal Indonesia sekarang ini ribuan kapal di laut. Kapal. Ribuan kapal. Ribuan Di laut. kapal. Iya. Bukan sedikit. Kalau Pak Soeharto pas ini waktu Super Smart. Iya kan? Waktu Super Smart dia di Aru dulu kan, Pak? Saya juga belum tahu lah. Tapi kalau Soekarno yang sudah datang, Oh, udah. Oh. Soekarno yang datang, Ya. ya. Ya, yang penting konteks kita adalah bagaimana masyarakat juga bisa memahami itu, bahkan sampai tingkat aturan kita saling menjaga juga, Pak, menjaga habitat flora dan fauna, tapi juga tetap kebutuhan masyarakat juga tetap terpenuhi gitu, Iya, baik betul. dan bisa menjadi masyarakat adat yang Jadi waktu kita kesini juga ada beberapa. Pak Simon juga udah ngasih lihat kayak itu kemarin juga udah ada yang menebang pohon di sana. Tapi sudah ditangkap ya beberapa orang. Di keluar berita begitu. Di keluar berita seperti Iya. itu. Jadi ya harapannya semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Iya. Ada anjing di belakang. Jadi terima kasih banyak Pak Simon Wah, udah berbicara dengan kita. Iya. Kak, saya dengar bahasa terima kasih itu apa? Danke ya? Iya. Danke. Dan- Ya. Kalau Bukan. kita punya bahasa itu Sudah hujan Tamalakare. tapi. Iya, Tamalakare. 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 Iya, Oke. Tamalakare itu terima
terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya cukup sekian karena sudah hujan juga Pak Simon. Kita bilang Takut Tamara sakit. Kare bareng-bareng ya Pak Simon. Oke, terima kasih Tamara Kare. Tamara Kare. Tamara Kare dan sampai Sampai jumpa. Yes.